Setiap orang mempunyai cara yang berbeda menikmati alam di negeri ini. Dan saya punya cara tersendiri untuk menikmati alam yang berada di daerah saya, yaitu Bulu Seme. Saya memutuskan untuk menjelajahi gunung yang tertinggi di Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Ampibabo, tepatnya di Desa Alo, yaitu Bulu Seme atau Gunung Semen dengan ketinggian 2099 mdpl. Jadi seperti biasa, saya bersama tim NGLR, sebut saja namanya Sandi dan Iqbal, dan teman-teman yang dari komunitas Toponjayo berasal dari kota Palu, tepatnya di Taweli, sebut saja namanya Reza, Ucit, dan Feli. Mereka bertiga dari luar Kabupaten Parigi Motong. Tepat jam 6.00 kami berangkat di rumah saya. Sebelum berangkat ke Desa Alo, kami menyempatkan untuk sarapan pagi di warung yang berada di Desa Tomoli. Perjalanan dari Tomoli ke Desa Alo menempuh waktu sekitar 30 menit memakai kendaraan roda 2. Sesampainya di pertengahan antara Desa Sidole dan Desa Alo, kami mengalami masalah karena motor yang kami bawa tidak mampu untuk melewati tanjakan yang sangat curam. Dan kami memutuskan untuk jalan kaki ke Desa Alo. Jadi kita sudah berada di kaki gunung, tepatnya di Desa Alo. Tadinya kami naik motor dan motornya tidak mampu untuk menanjak tanjakan yang ada di bawah. Jadi akhirnya kami putuskan untuk jalan kaki. Oke, jadi ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa kalian like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Oke? Setelah sampai di tempat registrasi, kami langsung menemui salah satu yang akan memeriksa alat yang kami bawa. Tujuannya untuk menjaga agar kita selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam pendakian. Dan sialnya, teman yang bernama Iqbal yang kami harap untuk menjadi leader di tim kali ini, ternyata ia sudah tak mengingat lagi jalur ke puncak Gunung Semen, dikarenakan ia sudah lama tak menginjakan kakinya di gunung ini. Alah. Dan untungnya, saya ketemu warga di Desa Alo, seseorang yang pernah menjadi relawan sewaktu saya berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Masamba yang terjadi banjir kemarin. Namanya Anil. Dan ia langsung mendekati ke saya, dan tak berlama-lama lagi saya langsung mengajaknya untuk membawa kami ke puncak Gunung Semen.
Setelah registrasi selesai, kami langsung memulai perjalanan menuju pos 1. Oh iya, jadi perjalanan ke pos 1 kita melewati perkebunan warga yang diselimuti oleh pohon kakao atau pohon coklat. Setelah berselang beberapa menit, kami tiba di pos 1. Di pos 1, kami cuma berhenti untuk membasahkan sedikit tenggorokan yang mulai kering. Oke, jadi kita sudah sampai di pos 1. Tepat jam 10.53 kita sudah sampai di pos 1. Jadi pos 1, beginilah kondisi di pos 1 di MT Sidole. Jadi kita berhenti sejenak mengisi tenggorokan yang sudah mulai kering. Ada teman juga mau merokok. Jadi kita istirahat 5 menit baru kita lanjut. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Jadi sebenarnya di sini ada plakat pos 1 Gunung Sidole karena ada tangan-tangan nakal, pendaki-pendaki nakal, tangan-tangan nakal yang memotong plakat tersebut. Jadi disampaikan kepada pendaki-pendaki agar tidak merusak plakat tersebut. Oke. Jadi kita tolong saling menghargai alam kita agar alam kita juga aja tos dulu tos Atap negeri. Dirgahayu Indonesia kita bilang merdeka ya. 1, 2, 3. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Dan setelah itu langsung bergegas melanjutkan lagi perjalanan ke pos 2. Dengan melewati aliran sungai yang cukup deras, perjalanan kali ini sangat menantang. Dan saya sangat mengapresiasi teman yang bernama Ucit. Dengan keterbatasan fisik, kaki sebelah kanannya mengalami cacat. Ini sebuah pembuktian bahwa dirinya masih mampu untuk menikmati alam di negeri kita tercinta. Dan tepat tanggal 17 Agustus, kami juga berencana mengibarkan bendera merah putih di Dari puncak tahun Gunung berapa Seliman. kau mendaki? Ucit namamu? Ucit. Dari tahun berapa kau mendaki? Tempe. SMP. Iya, di bawah pasti pilih pembarangan sih. Jadi sudah begitu posisi kakimu? Sudah. Dari kecil. Oh, dari kecil kakimu itu. Berarti kakimu itu Dari kelas 2 saya ditambah. berarti kakimu itu tidak, maksudnya tiada jarinya, maksudnya Saya jadi. tiada jarinya. Jadi masih mampu juga ya. Ini enggak mesti bertahan ya. Ayo, ambil jam. Kami dan rombongan terus berjalan melewati aliran sungai yang cukup deras. Tiba-tiba, teman yang bernama Ucit berhenti. Ternyata, ia memperbaiki lapisan kaki yang ia balut setebal mungkin, agar tidak terjadi benturan. Berarti kaki satunya ini tidak bisa kau tidak pakai sepatu. Yang mati. Berarti satu tumit. Iya. Wih, mantap kau Cok. Semangatmu ini. Jadi kita juga semangat. Jadi, bagaimana jalur Noki dengan jalur ini? Nanda jalur ini. Hah? Dasar. Nandasar. Apanya yang nandasar? Memang gunung Pantai Timur keras. Kerasnya. Airnya deras.
Oke, kita lanjut ya. Ayo lanjut. Ikan mati, ada ikan. Setelah selesai, kami melanjutkan lagi perjalanan ke pos 2. Dan akhirnya tepat jam 12 kami sampai di pos 2. Di pos 2 kami agak molor karena teman-teman memasak air untuk minum kopi. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2. Ya, tepat jam 12:49 kita sampai di pos 2. Jadi kita break sejenak, teman-teman merokok atau ngopi. Jadi kita isi tenaga dulu, kembalikan tenaga, kita lanjut. Oke, jadi terus perjalanan kami. Kami terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 dan memasuki pintu rimba. Perjalanan kali ini sangat menguras tenaga karena kami dikejutkan dengan tanjakan yang cukup curam. Mereka menyebutnya tanjakan kaget. Wah, sangat ekstrim jalur Sidole, parah. Dan ini pesan saya bagi teman-teman yang mau naik ke puncak Gunung Semen, harus menyiapkan air di pos 2 sebanyak yang kalian perlukan. Karena di perjalanan menuju ke pos 3 tidak ada aliran air. Hanya di puncak terdapat aliran air. Jadi ini pesan bagi teman-teman yang belum pernah naik ke puncak Bulu Semi. Jadi kita pertengahan jalur MT Sidole, teman-teman cukup kelelahan. Jadi saya bertanya kepada saudara Iqbal, bagaimana pendapat Anda tentang jalur Sidole? Ekstrim guys. Berapa kali sudah naik Sidole? Baru 2 DN ini. Cuman kemarin tidak tembus puncak. Oke, jadi kita bawa teman-teman dari Palu. Jadi aman, saudara? Aman? Aman. Aman. Jadi bagaimana jalurnya? Ya. Lebih ekstrim. Itu ekstrim, waduh. Jadi bagi pendaki-pendaki, bilang dulu dari bagi pendaki-pendaki Taweli. Tentang jalurnya. Bah fisik memang nih. Kalau dari pendaki-pendaki Taweli ya, bah fisik memang 2 minggu. Bah fisik memang. Oke, itu pesan-pesan dari pendaki dari Kota Palu, khususnya Taweli. Oke.
Jadi lanjut. Lanjut karena Oke. kita mau mengibarkan Sang- sang pusaka. Oke. Bendera merah putih. Ikuti terus perjalanan kami. Dirga. Oke. Jadi, Komio berapa kali sana si Dole ini? Jalurnya ekstrim sekali nih. Hoi. Lumayan 7 kali. 7 kali. Berarti kalau ada pendaki dari Palu, Komio biasa dihubungi. Porter-porter dari bawah. Pun kalau dia pos 2 saja. Pos 2, bantar pos 2 dikasih dorong lanjut sendiri. Lepas sendiri. Tadinya kita lewat sana toh. Lewat bawah toh. Nah, lewat bawah. Ucit ke kiri. Ucit ke kiri, dia bilang ke kiri ada bekas kaki. Berarti di sini tadi, salah di sini kita. Kalau kita bagai situ tadi, tembus juga tapi belok kanan. Ada belok, ada juga jalur tapi Jalur lama. jalur lama itu ekstrim itu. Makanya balik ulang kemari. Ayo. Baku tunggu.